forum yang dihadiri para tokoh adalah tindakan yang sangat terkutuk, menunjukkan bahwa Mulyono mengalami gangguan jiwa akut dan ketakutan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik teman-teman untuk kita simak bersama-sama, di mana sepertinya Pak Jokowi ingin membuktikan dirinya bahwa beliau memang layak dan pantas untuk dikatakan presiden terbaik. Dan seperti di video awal tadi yang kita lihat dan simak bersama-sama, Faisal Assegaf yang katanya keturunan, ya itulah teman-teman, saya tidak ingin sebutkan nanti dituduh rasis, mengatakan bahwa Mulyono itu mengirim preman, oknum-oknum preman untuk membubarkan diskusi mereka. Ini kan tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan yang harus dibuktikan, tuduhan yang omon-omon. Ya, mereka hanya mengkambing hitamkan Pak Jokowi gitu. Dan katanya lagi, Pak Mulyono ini punya gangguan kejiwaan yang akut dan katanya sudah panik. Ini oposisi makin halu aja teman-teman ya. Saya nggak ngerti kenapa mereka semakin halu, semakin memikirkan hal yang tidak-tidak, semakin apa ya, pikirannya itu semakin tidak terkontrol dan tidak memiliki tujuan teman-teman. Apalagi ketika mereka mengatakan bahwa Gibran batal dilantik karena memiliki penyakit kejiwaan. Nggak kebalik gitu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita patut bersyukur bahwa negara kita Indonesia tetap kokoh, terus stabil, terus bersatu padu, terus tumbuh ekonominya di tengah gempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah dunia yang dilanda berbagai krisis, dalam geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas. Kita harus selalu optimis karena kita punya Pancasila yang memandu arah bangsa, karena kita punya modal sosial dan modal budaya yang kokoh, karena kita punya sumber daya manusia, dan kita punya sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus terus perkokoh kemandirian bangsa dan berdikari dalam ekonomi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Mantap. Peran Indonesia dalam politik internasional semakin kokoh. Kita telah menjadi pemimpin G20 yang berhasil, telah menjadi ketua ASEAN yang sukses, dan terus akan berkontribusi pada dunia, termasuk melalui World Water Forum yang baru saja kita selenggarakan. Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi, termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Blok Rokan di Riau ini, tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan hari lahir Pancasila. Setelah saham mayoritas Freeport kita ambil alih, kemudian kita ambil alih Blok Rokan ini di Dumai, yang merupakan blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia. Yang sudah dikelola perusahaan asing Caltex
dan Chevron selama 97 tahun. 97 tahun. Kita harapkan kehadiran Pancasila sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing. Dan pagi tadi saya mendapatkan laporan dari Dirut Pertamina bahwa produksi di Blok Rokan sudah mencapai 162.000 barel per hari. Ini lebih tinggi dari saat dikelola oleh Caltech maupun Chevron. Dan merupakan 25% dari seluruh produksi nasional Indonesia. Jadi Blok Rokan ini adalah blok paling besar. Freeport dan Blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata, membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selain itu kita juga ikut terus berupaya dalam gerakan dunia menuju ekonomi hijau. Pilihan ini tentu bukan karena kita ingin ikut-ikutan, tapi karena kita mempunyai kekuatan besar, karena kita punya daya saing tinggi dalam ekonomi hijau. Kita punya hampir semua jenis energi hijau, mulai dari energi panas bumi, energi surya, energi air, energi angin, dan energi ombak. Kita juga punya hasil kebun yang bisa diolah menjadi biodiesel, bioetanol, dan bioaftur. Kekuatan energi hijau ini akan mengundang industri hijau, akan mengundang pembiayaan ekonomi hijau, menghasilkan green food, pangan hijau, dan membuka peluang-peluang bagi green jobs yang mensejahterakan dan sekaligus berkelanjutan. Maka dari itu, transisi energi harus dilanjutkan secara bertahap. Kita harus mempercepat transisi energi menuju energi hijau. Pertamina dan PLN harus terus mengembangkan energi hijau yang meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, yang mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat bawah, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di tengah perkembangan zaman ini, nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dan diwariskan dalam perilaku nyata, dalam kebijakan-kebijakan nyata yang jelas hasilnya, yang nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kini demografi Indonesia didominasi oleh generasi Y, generasi milenial, generasi Z, Gen Z, dan generasi Alpha. Oleh karena itu, cara kita mensosialisasikan Pancasila juga harus dengan cara-cara mereka, dengan praktek-praktek teladan yang nyata, dan menggunakan serta mengembangkan budaya Indonesia. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, menunjukkannya dalam ucapan, perilaku, dan kebijakan yang berpihak nyata kepada seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan Indonesia berwibawa di mata dunia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi ikhtiar kita untuk menjaga Pancasila, menjaga NKRI. Nah, teman-teman, itulah tadi pidato yang sangat luar biasa dari Bapak Presiden Joko Widodo, di mana beliau ternyata sudah mengambil mayoritas saham PT Freeport Indonesia dan juga mengambil alih Blok Rokan dari asing, yang selama ini dua perusahaan ini, dua tempat ini dikelola oleh asing dan keuntungannya banyak keluar dari Indonesia, teman-teman. Dan kita hanya mengambil sisa-sisanya kali ya. Dan sekarang
setelah Pertamina mengelola Blok Rokan, ternyata produksinya dan produktivitasnya meningkat, teman-teman. Ini tentu bisa menambah nilai pendapatan negara kita. Apakah para pembenci seperti siapa tadi teman-teman? Faisal Assegaf dan kawan-kawannya tidak senang kalau kita mengambil alih aset-aset kita dari asing? Dan apakah Pak Jokowi merupakan titisan ideologis dari Insinyur Soekarno? Karena ya sama-sama insinyur nih ya kan, Insinyur Soekarno, Insinyur Joko Widodo. Dan sepertinya kalau saya melihat teman-teman ya, Pak Jokowi benar-benar titisan ideologis dari Soekarno. Karena di era beliaulah cita-cita Soekarno itu diwujudkan. Seperti kita ingin mengelola hasil alam kita sendiri dengan hilirisasi yang digadang-gadang dan sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian mengambil alih semua aset-aset negara kita dari asing. Ini kan penting teman-teman. Tidak seperti pemimpin kita yang dahulu yang menjual Indosat aset dalam negeri kita kepada Singapura, teman-teman. Siapakah dia? Silahkan Anda komen di bawah ya. Saya tidak ingin berspekulasi lebih jauh dan tidak ingin mengatakannya lebih jauh, teman-teman. Biar Anda yang berkomentar di bawah. Tapi ya itulah teman-teman ya. Saya bingung dan heran gitu kenapa para pembenci pemerintah ini tidak senang dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama ini. Mereka hanya fokus di beberapa bulan terakhir ini, di isu-isu beberapa bulan terakhir ini, tidak melihat hasil kinerja besar dalam helikopter view, kalau kata Kodari, tentang apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama ini. Jalan-jalan dibangun, tol dibangun, Papua dibangun, ibu kota baru dibangun, hilirisasi berjalan. Ini kan tentu hal yang positif, tapi kok para pembenci ini tidak meng-highlight hal-hal tersebut, teman-teman. Hanya meng-highlight beberapa bulan terakhir ini yang memang tujuan mereka ya untuk menggulingkan dan ingin mendiskreditkan Presiden Joko Widodo. Dan itu tujuan utama mereka, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.